mediasi itu apa? Mediasi itu apa, Bu Ela? Mediasi itu mendamaikan dua pihak. Ya, supaya mediasi tidak itu bercerai proses di pihak. perdamaian ya yang dilakukan oleh mediator. Mediator itu orang yang memediasi, ya. Yang memediasi itu namanya mediator, penengah gitu ya. Dialah yang menjembatani para pihak untuk damai. Cuman harus diingat, mediator itu tidak punya otoritas untuk memutuskan. Dia tidak punya kewenangan memutuskan. Kewenangan untuk damai dan tidak itu ada pada para pihak. Mediator hanya menyarankan saja, hanya ya menjembatani saja ya. Nah, kalau para pihaknya tidak setuju damai ya wes perkara berarti berlanjut ya, tidak jadi damai. Nah, meskipun demikian memang kalau saya lihat selama praktek saya kadangkala mediator itu juga tidak efektif bekerjanya di pengadilan itu. Kecuali mediator luar ya. Jadi mediator itu ada dua, ada yang berasal dari pengadilan itu biasanya dari hakim. Tapi ada juga yang berasal dari luar. Dari luar itu maksudnya mediator-mediator bukan hakim, tapi yang punya sertifikasi mediator. Nah, jadi orang kayak saya ini bisa juga jadi mediator. Cuma saya belum aja mau tes itu. Bisa kita tes, nanti ada apa? Ada semacam pelatihannya, nanti kalau dapat sertifikasi bisa kita daftar di pengadilan. Nah, nanti kalau orang perlu jasa kita sebagai mediator, nah kita bisa memediasi. Tentu itu nanti ada biayanya. Kalau mediator dari pengadilan itu tidak pakai biaya. Nah, terus catatan saya bagi saudara-saudara, apalagi nanti kalau praktek di pengadilan nanti, dalam konteks mediasi ini jangan berharap banyak pada mediator. Nah, pengalaman saya sering juga perkara damai ya. Baik kita sebagai penggugat maupun kita sebagai tergugat. Sering juga kita damai. Tapi damai yang kita capai itu bukan sebetulnya ya bukan kita nggak hargai upayanya mediator ya, tapi jujur kita katakan itu lebih ke upaya kita sendiri para pihaknya, bukan upaya mediator sebetulnya. Nah, jadi karena itu kalau ingin damai jangan berharap banyak sama mediator. Kita yang harus bekerja maksimal, baik di dalam pengadilan, proses waktu mediasi maupun di luar. Terakhir saya ambil contoh kasus, saya ada perkara di Bogor tahun lalu. Itu saya megang Indomobil yang leasing itu. Kita jadi tergugat, digugat oleh konsumen gara-gara leasing narik unit. Itu kita mediasi tuh ya. Saya kasih pengertian ke si penggugatnya ya. Nah, ada tantangan waktu itu, konsumennya itu pingin damai, tapi pengacaranya ini nggak mau damai. Ya, jadi kadangkala itu situasinya bisa macam-macam tuh. Ada pengacara pingin damai, kliennya nggak mau damai. Tapi ada juga sebaliknya, kliennya mau damai, pengacara nggak mau. Rupanya pengacaranya ini nggak mau ini gara-gara kalau damai tentu dia nggak dapat istilahnya fee-nya lagi, maksudnya jasa perkara kalau lanjut kan banyak banyak fee kan. Nah, tapi saya kasih pengertian ke si tergugatnya ya. Ada juga pengacaranya di situ. Saya juga bilang, ini perkara kalau jalan terus, saya sih senang-senang aja. Karena pasti saya dapat duit kan. Kalau Anda banding, oh saya senang banget, saya dapat duit. Anda kasasi, yes. Atau kita kasasi kan saya dapat duit lagi. Ya cuma memang niat kita tulus untuk damai. Dan saya memang waktu itu lihat kondisi konsumennya, ini kalau perkara lanjut sampean yang rugi sebetulnya ya. Karena waktu itu istilahnya dia kan nunggak kan, punya mobil terus nunggak, terus ditarik. Tapi waktu itu ditariknya kan baik-baik, tapi kemudian kan di kemudian hari ada dia keberatan gitu. Udah akhirnya setelah kita kasih logikanya, udah akhirnya mau dia terima. Akhirnya dia yang malah tekanin pengacaranya. Nah, jadi alhamdulillah kita jadi damai itu ya. Dan itu sama sekali istilahnya bukan kita remehkan, tapi nggak ada peran mediator sama sekali, nggak ada. Cuma mediator itu pas ketemu, ayo gimana, ini mau damai nggak, mau yang ini enggak, tuh nggak, berarti nggak ada titik temu, segitu aja, sesederhana itu upaya mediator itu.
pengadilan ya Pak? Iya, dari pengadilan. Bahkan kita sempat marahin mediatornya itu, ya. Kita marahin itu gara-gara dia pingin mau cepat selesai mediasinya. Sementara kita ini ada masih tarik ulur. Akhirnya kita sempat dari pengacara yang lawan itu dia bilang, ibu ini kok bukannya punya senang kita mau damai, kok malah ibu buru-buru kan gitu kan. Nah, karena kita masih ada tarik ulur kan biasa kan, akhirnya kita minta waktu lagi, padahal waktunya belum habis tuh. Kita minta waktu lagi, ini kan belum final, ini kita bisa simpulkan ini deadlock, ini kan masih ada tawar menawar. Ya udah ibu kasih waktu dulu lah ke kita kan, dan memang waktu kita juga belum selesai sebetulnya, sampai sempat dimarahin itu mediatornya. Dan akhirnya pas jadi damai ya kita saling bisik-bisik aja. Ini kita yang berusaha kerja keras, mediatornya yang dapat nama baik di pengadilan. Kan kalau nanti mediator itu, terutama di pengadilan, bukan hanya mediator pengadilan, mediator luar juga, kalau terjadi perdamaian itu kan jadi poin kan. Jadi poin keberhasilan seorang mediator. Nah, bagi hak mediator yang dari pengadilan itu kan jadi poinnya. Istilahnya itu akan menunjukkan dia bisa mampu memediasi orang gitu. Ya, itu bisa menjadi salah satu indikator kinerja dia itu. Demikian juga mediator dari luar, kalau dia bisa berhasil kan itu menjadi profil dia nanti kan. Nah, itu catatan penting saya. Nanti kalau satu waktu jadi pengacara, ada mediasi, udah jangan harap mediator udah. Maksudnya jangan harap itu, kita sendiri yang berusaha untuk damai, berkomunikasi di luar. Di pengadilan itu kan waktunya terbatas, jangan terlalu formalitas ya. Nah, ketemu di ruang mediasi itu kan bicaranya agak formal, agak kaku. Sementara namanya orang mau mediasi, mau damai itu faktor komunikasi kan. Harus ada tekniknya ya kan. Jadi kadang-kala kita jangan terlalu formal, ajak aja di warung kopi sambil ngobrol ya kan, cerita-cerita. Nah, kita itu juga begitu waktu di Bogor itu, bukan di ruangan mediasi kita bicara. Kita berbicara aja di luar pengadilan sambil ngopi. Nah, kita kasih pengertian, akhirnya diterima. Dan alhamdulillah berhasil itu. Nah, itu kira-kira pengalaman saya sebagai orang yang berapa kali terlibat mediasi ya kalau jadi pengacara ya menangani perkara perdata pasti ikutlah mediasi itu kan. Ya cuma saya juga berapa kali ya lumayan juga sih ya perkara yang berhasil kita mediasikan dan berhasil itu. Dan tentu berperkara berakhir dengan mediasi itu kan lebih bagus ya, lebih baik bagi klien khususnya ya. Nah, kalau pengacara mungkin kurang baik. Nah, tapi kalaupun jadi pengacara kan bisa juga dibuat perjanjiannya. Misalnya kalau mediasi berhasil, kita dapat jasa misalnya. Mediasi itu juga satu keberhasilan kan. Jadi harus dikasih fee juga. Jadi jangan dikira aja kalau mediasi gagal, kalau mediasi berhasil seolah-olah kita kehilangan fee misalnya. Itu bisa juga dibuat satu success fee kalau mediasinya berhasil. Gimana tadi? Ada yang bersuara tadi? Ya izin Pak, berarti mediasi ini sebelum naik ke persidangan gitu ya Pak ya? Mediasi itu sudah sidang pertama ya. Jadi tahapannya tadi minggu lalu kan setelah dipanggil ke pengadilan, diperiksakan nih penggugat siapa nih, tergugatnya mana. Kira-kira kalau sudah lengkap, itu kan dikasih waktu untuk damai dulu sebelum tergugat menjawab gugatan. Dikasih waktu damai dulu, maksudnya berdamai selama kurang lebih 1 bulan. Berarti di persidangannya ya Pak ya, disarankan untuk damai gitu ya Pak ya? Ya, jadi nanti teknisnya itu kita akan ditunjuk mediator di luar hakim yang tadi jadi sidangin perkara kita ya. Jadi yang mendamaikan kita itu bukan hakim yang tadi yang menyidangkan perkara kita, tapi ada hakim lain yang ditunjuk sebagai mediator. Kalau mediatornya dari pengadilan, kalau mediatornya dari luar ya berarti mediatornya bukan hakim. Nah, jadi istilahnya itu sidangnya dipending dulu. Kira-kira begitulah. Sementara sidang tadi dipending dulu
menunggu kita punya hasil mediasi. Ya, kalau mediasinya gagal, baik gagal maupun berhasil, kita akan kembali lagi ke hakim tadi. Ya, kita lapor, Pak, ini kami udah mediasi, hasilnya gimana? Berhasil, Pak. Nanti hakim itu memuatkan mediasi kita di dalam putusannya. Jadi kalau kita mediasi berhasil, kita harus buat perjanjiannya, akta pandading, ya. Kita buat kesepakatannya apa hasil mediasinya. Misalnya contoh kasus saya yang di Bogor itu karena leasing, dia ditarik unitnya, dia ada tunggakan, ya. Akhirnya perjanjian, kita buat kesepakatan, unit kita kembalikan, tapi konsumen melunasi utangnya, pokoknya sekian, bunganya sekian. Nah, itu nanti kita muatkan di dalam putusan. Tapi kalau mediasinya gagal, nah nanti hakim tadi dia lanjutkan persidangan dengan tahap jawab menjawab kan, jawaban, replik, duplik, pembuktian sampai putusan. Itu yang pasti panjang tuh, ya. Begitu ya prosesnya ya. Jadi mediasinya tetap dalam proses persidangan ya. Cuma sementara di pending, yang sidangnya itu di pending dulu. Kita masuk ke proses mediasi. Kira-kira bisa dimengerti ya. Ya memang kalau belum praktek ya, tapi kira-kira ilustrasinya begitulah. Ya. Iya Pak. Terima kasih Pak. Oke.